Pernah nggak sih kalian terfikirkan kenapa tiba-tiba semua orang di dunia kayak panik beli emas? Di Cina, warganya rela antri berjam-jam untuk ngeborong emas. Di Dubai, Singapura, dan juga Vietnam, toko emas penuh. Suasananya udah kayak antrian sembako atau rebutan tiket konser. Tapi yang lebih gila bukan hanya warga sipil. Bank Sentral Cina atau PBOC kedapatan menimbun emas selama bertahun-tahun. Cadangan mereka sekarang tembus 2.300 ton. Ini merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah. Pertanyaannya, kenapa mereka seambisius itu ya? Coba lihat datanya. Januari 2024, emas masih di angka 2.000-an US dollar. Tapi per 26 Januari 2026, harganya pecah rekor gila-gilaan. Tembus 5.020 dolar per troy ounce. Itu naik lebih dari 140% dalam waktu yang sangat singkat. Dan kalau kalian pikir emas itu udah liar, lihat perak. Dari cuma 23 dolar di awal 2024, sekarang meroket ke 107 dolar per ounce. Naik 360% lebih. Di Indonesia, kenaikannya makin mencekik karena rupiah kita melemah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia lagi bersiap buat kiamat finansial? Yuk kita bahas. Alasan utama bukan cuma soal investasi, tetapi keamanan. Saat ini, banyak negara mulai nggak percaya sepenuhnya sama aset kertas atau dolar AS. Emas adalah satu-satunya aset yang nggak bisa dimatikan atau dibekukan oleh negara manapun kalau terjadi konflik geopolitik. Cina dan banyak negara lain melakukan dedolarisasi. Mereka menimbun emas sebagai pelabuhan terakhir. Kalau sistem keuangan dunia goyang, mereka punya cadangan fisik yang nilainya tetap diakui di mana saja. Jadi, kenaikan harga ini adalah sinyal kalau pemain besar dunia lagi waspada. Terus, kenapa perak naiknya jauh lebih ekstrim sampai tembus 107 US dollar? Pertama, karena industri. Perak itu komponen wajib buat panel surya, mobil listrik, sampai jaringan 6G. Dunia lagi butuh perak dalam jumlah yang masif, tapi stok ditambah nggak bisa ngejar permintaannya. Kedua, ada faktor psikologis. Pas harga emas udah tembus 5.000 US dollar, banyak investor retail yang ngerasa ketinggalan kereta. Mereka akhirnya lari ke perak sebagai alternatif yang lebih terjangkau. Efeknya, permintaan membludak dan harganya melesat tanpa rem sampai naik 360% lebih. Bagi kita di Indonesia, kenaikan ini kerasa 2 kali lipat lebih berat. Kenapa? Karena saat harga emas dunia naik dalam dolar, nilai tukar rupiah justru lagi tertekan. Makanya, jangan kaget kalau harga emas antam sekarang udah hampir nyentuh 3 juta rupiah per gram. Ini bukan sekedar soal emas yang naik harganya. Tapi ini adalah tanda kalau daya beli mata uang kertas kita memang lagi tergerus oleh inflasi dan kondisi ekonomi global yang nggak stabil. Jadi apakah masih layak untuk membeli emas atau perak di harga pucuk kayak sekarang ini? Jujur nggak ada yang punya bola kristal untuk menebak masa depan secara pasti. Tapi sejarah mencatat, emas dan perak itu bukan alat untuk kaya mendadak, melainkan alat untuk bertahan hidup ketika ekonomi lagi nggak baik-baik aja. Nah, kira-kira menurut kalian harga emas bakal naik lagi atau bentar lagi akan meledak? Nah, tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video menarik berikutnya. Bye!